Power Breakfast. Pendengar, menemani perjalanan Anda pagi hari ini dan aktivitas yang cukup padat siang nanti, tentu kami akan menghadirkan banyak ragam informasi, diantaranya mengenai apa upaya yang terus dilakukan pemerintah dalam meningkatkan daya saing di sektor kelautan, khususnya adalah ikan tuna. Tentu narasumber yang tepat adalah Pak Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, PDSPKP, Kementerian KKP, Dr. Nat Budi Sulistyo. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami di 0215869000, SMS WhatsApp di 0811806543. Saya langsung sapa Pak Budi Sulistyo. Halo, selamat pagi Pak Budi, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik, sehat. Sehat, alhamdulillah. Sudah sampai kantor atau masih di rumah Pak Budi? Sudah di kantor. Wah, luar biasa. Jam 7 sudah sampai kantor, berangkat dari rumah jam berapa Pak Budi? Jam setengah 7. Wah, jam setengah 7, jam 7 sudah sampai kantor, pasti anak buahnya juga sudah sampai duluan ya Pak Budi ya? Ya, bertahap mereka masuk jam 7. Baik. Oke, Pak Budi, sebelum berangkat kantor sempat sarapan atau olahraga atau apa Pak Budi, kegiatan pagi favoritnya? Sarapan sudah Mas, olahraga mungkin setiap hari Jumat lah jalan. Seminggu sekali ya Pak? Ya. Olahraga favoritnya apa Pak Budi? Jalan muter lapangan. Jalan muter lapangan, jogging ya Pak Budi ya? Ya. Yang ringan-ringan tapi ringan-ringan dan menggunakan keringat. Betul. Kalau sarapan paginya apa, ngopi Pak Budi? Kopi, buah, dan rebusan Mas. Wah ya, rebusan. Pakai ikan juga nggak Pak? Ikan bakar begitu? Oh, makan siang Mas. Oh, makan siang ya. Selalu itu ya Pak Budi ya, menu ikan. Oke, baik Pak Budi, apa nih kegiatan akhir-akhir ini yang paling banyak dilakukan Pak Budi? Mungkin karena ada sesuatu acara dan lain sebagainya. Ya, sebenarnya kami sedang berupaya untuk mendorong bagaimana daya saing ya, dan juga pembinaan kaitannya dengan para UMKM. Para UMKM mulai tahun 2024 ini kami bina secara serius bagaimana mereka dapat naik kelas, UMKM naik kelas. Jadi ini adalah satu upaya juga karena memang kekuatan ekonomi masyarakat yang harus kita dorong ya. Yang kedua juga, yang ketiga adalah bagaimana kita meningkatkan asupan protein masyarakat, karena melalui basis ikan ya. Ini adalah satu upaya supaya peningkatan protein masyarakat kita. Selama ini tercatat oleh BPS tahun 2022 itu adalah 62 gram per kapita per hari. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan negara-negara di ASEAN, kita masih cukup rendah ya. Dan kita juga harus mendorong bagaimana generasi kita ke depan, kalau kita dicanangkan oleh pemerintah adalah 2045 adalah generasi emas. Ya, bagaimana kita meningkatkan asupan protein ini, karena protein ini sangat-sangat, terutama protein hewani dan protein berbasis ikan, diharapkan bahwa satu peningkatan omega 3, dan ini adalah dari ibu hamil, kemudian balita, dan anak-anak sekolah ini yang menjadi satu target yang harus kita dorong, mereka meningkatkan proteinnya sehingga tahun 2045 kita mendapatkan generasi-generasi yang tangguh, cerdas, dan pastinya mempunyai daya saing cukup tinggi dan sangat tinggi antar bangsa. Iya, nanti nggak perlu lagi naturalisasi ya Pak Budi ya. Oke, betul. Kita harus kuat, harus berani, kita harus meningkatkan generasi kita. Iya, ini sangat relate artinya dengan program pencegahan stunting dan juga makan bergizi yang nantinya akan dilanjutkan oleh pemerintahan selanjutnya ya Pak Prabowo dan Pak Gibran. Tapi kembali ke poin awal Pak, ketika pertama kali Pak Budi dilantik menjadi Dirjen ya oleh Pak Menteri. Pada tanggal 13 April 2023, ketika itu Pak Menteri, seingat saya, berpesanlah kepada Pak Budi untuk menekankan harus mampu meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan. Ini juga harus memastikan sumber bahan baku yang digunakan pelaku usaha agar mengalir dan berkualitas. Nah, tadi salah satunya barangkali dengan peningkatan UMKM yang naik kelas itu ya Pak Budi ya? Salah satunya Mas, jadi daya saing itu kan bisa diawali dari berbagai macam aspek ya. Salah satunya adalah kita harus memastikan bagaimana bahan baku ya, terutama dari ikan ya, dan baku ikan ini dari perikanan tangkap maupun perikanan budidaya ini memenuhi satu persyaratan ya, persyaratan kualitas, mutu, dan juga kesehatan. Ini yang menjadi.
Saya waktu tugas awal itu mempelajari bagaimana karakteristik dari masing-masing tempat pendaratan, kemudian sentra-sentra eh, budidaya ya. Itu juga bersama dengan direktorat yang lain ya, terutama direktorat yang tangkap dan dengan budidaya, bagaimana memastikan penerapan cara penangkapan ikan yang baik dan cara peningkatan budidaya yang baik. Ini adalah awal dari lahirnya produksi perikanan ya. Di sana dari awal, kemudian dari situ nanti masuk kepada proses uh, pengangkutan, pengolahan, itu di sisi hilir di kami ya. Kami juga melihat di mana titik-titik masih lemah, titik-titik yang sudah ada kita kuatkan dan semuanya. Memang upaya ini karena rentang ruang yang sangat luas Indonesia ya kan, dengan berbagai karakteristik yang ada, makanya adalah satu upaya-upaya untuk kita selalu perbaiki secara bertahap dan memastikan bahwa itu harus dilakukan perbaikan-perbaikan ke depan. Iya Pak Budi, negara-negara di ASEAN misalnya, mana yang juga produksikannya melimpah Pak, selain tentu saja selain Indonesia ya, sehingga Ya, itu bisa Vietnam, menjadi Filipina dan semuanya. Vietnam. Ya, Itu mereka cukup baik ya Pak produksikannya. produksinya cukup baik dan memang itu menjadi satu apa ya, satu benchmark kita selain di ASEAN ya. Pastinya kita harus lebih unggul dari mereka. Namun demikian ada beberapa yang kita juga belajar dari mereka supaya kita mempunyai satu daya saing untuk sebagai negara produksi ikan di kawasan ASEAN. Iya, kekayaan sumber daya laut kita kan berupa ikan kan sangat melimpah, Pak Ya, Budi ya, sangat melimpah. Bahkan kalau tidak salah tahun 2024 ini tahunnya tahun tuna ya, ikan tuna. ya, Tentu bukan hanya tuna, tapi bisa jadi cakalang atau juga tongkol ya Pak, karena kan ya. mereka belisan juga. Nah, problemnya adalah bagaimana menjaga agar memiliki kualitas yang bagus sehingga harganya bagus, ekspornya juga bagus juga, Pak Budi. Mhm. Jadi ini satu tantangan yang menjadi apa ya? Jadi faktor pendorong kenapa tahun 2024 kita canangkan sebagai tahun tuna ya. Tentunya juga terkait dengan tongkol cakalang jadi salah satu memang grupnya itu. Ini adalah pertama bahwa Indonesia sebagai negara penghasil tuna terbesar di dunia ya dari segi volume ya. Ini kan perlu kita dorong menjadi satu juga naik terus menjadi negara ekspornya yang cukup ini. Pasar tradisional kita selama ini adalah di Jepang, di Amerika, itu menjadi satu tantangan kita untuk mempelajari juga karena di daerah negara importir atau tujuan ekspor itu juga harus dipelajari, mungkin terjadi perubahan struktur demografi ya, maka pola selera makan itu juga mungkin mengalami satu penyesuaian atau perubahan ya, sehingga ini menjadi satu tantangan bagaimana kita bisa bersaing dan bisa mendapatkan pasar lebih besar di wilayah-wilayah tersebut, di daerah tujuan ekspor tersebut. Di sisi lain bahwa tuna dengan produksi yang cukup tinggi 1,4 juta ton ya, hampir per tahun rata-rata sedemikian. Ini juga tantangan bagaimana kita menembus pasar dalam negeri. Kita memiliki penduduk sekitar 270 juta. Ini juga menjadi pangsa pasar yang potensial. Begitu di tahun tuna ini kita pererat kemitraan strategis dengan para penyelenggara hotel atau PHRI ya, dan juga penyelenggara jasa boga, dan juga kepada masyarakat sekolah dan semua kami mulai kenalkan bagaimana ikan tuna itu ya, kita kenalkan rasanya kepada masyarakat. Nah, ini menjadi satu upaya kita bahwa tuna selain menjadi komoditas ekspor, juga tuna menjadi kesukaan masyarakat Indonesia, sehingga ini pangsa pasarnya akan luas diperluas, diperkuat, ke dalam pun juga diperkuat. Ini menjadi satu upaya-upaya kami semua. Yeah. Kami terima kasih di beberapa pihak ketika kita bicara tentang bagaimana mengenalkan dan supaya dicintai dan lebih dicintai ya, oleh masyarakat Indonesia. Ikan tuna ini berbagai macam pihak masyarakat itu menyambut secara positif. Ya, Pak Budi, sebetulnya kalau konsumsi ya, tingkat konsumsi masyarakat atas kebutuhan ikan begitu ya, ikan tuna khususnya, apakah setiap tahunnya mengalami peningkatan, Pak Budi? Kalau konsumsi tuna mengalami peningkatan ya, karena juga perkembangan demografi kan setara
bagaimana perkembangan dari jumlah konsumen atau yang mengkonsumsi tuna tersebut. Ya, karena tuna sebagian masyarakat menganggap itu ikan yang mahal, meskipun memang tahu bahwa nilai gizinya juga tinggi, ada omega 3 dan lain sebagainya, Pak. Nah, tapi bagaimana supaya masyarakat lebih familiar lagi, baik di dalam konsumsi kesehariannya lagi dengan ikan tuna ini, Pak Budi? Ya, satu, bahwa kita harus mengenalkan kepada masyarakat bahwa tuna adalah satu produk perikanan dan ikan tersebut adalah ikan yang mengandung satu nilai gizi yang tinggi. Memang ada beberapa pemikiran atau kesan bahwa tuna itu adalah ikan mahal. Namun ketika kita bicara untuk didistribusikan, untuk dikenalkan pada masyarakat, ya kan, ini adalah satu upaya juga kita harus meningkatkan tingkat efisiensi dari pengangkutan dari daerah ke daerah dan semuanya. Sehingga hal tersebut akan menjadikan upaya-upaya kita harga bisa diterima masyarakat pastinya, ya. Betul. Kalau volume konsumsinya tinggi, saya kira itu menjadi satu pemikiran dan mungkin bergerak ke sana bahwa kemampuan masyarakat untuk mengkonsumsi tuna tinggi. Kalau Mas Wiryo juga perhatikan di beberapa tempat di mal-mal, ya, atau di beberapa berkembang restoran-restoran sekarang, tuna sudah mulai digemari masyarakat dalam bentuk sashimi, ya. Betul. Namun di sini adalah juga kita harus memastikan, ya, bahwa yang dikonsumsi atau disediakan oleh masing-masing restoran ataupun tempat-tempat kuliner itu juga mempunyai kualitas yang bagus, yang memenuhi syarat kesehatan dan keamanan pangan. Ya, ini menarik Pak, kalau pengembangan memperkenalkan kepada anak-anak muda milenial ya. Ini kan gemar yang makanan berbau Korea, Jepang, seperti itu ya, Pak Budi ya. Sashimi dan lain sebagainya, ini kan bagian dari gaya hidup yang sekarang disukai juga oleh anak-anak muda sekarang. Nah, ini strategi juga nih Pak Budi. Jadi tahun 2022 kalau nggak salah, 2023, Kota Bitung, Manado ya, itu menyelenggarakan satu acara, ya, bagaimana masuk rekor muri, mengenalkan sashimi kepada masyarakat di situ. Jadi adalah mereka memberikan satu acara, kemudian menyajikan sashimi. Masyarakat diberikan kesempatan untuk mencicipi ini, ya, untuk merasakan dan semua. Ternyata animonya cukup tinggi, sekitar 5.000 yang mendaftar, ya. Dan uniknya pada acara tersebut itu adalah tidak hanya menggunakan kecap ataupun yang bumbu dari Jepang, namun juga menggunakan bumbu-bumbu masyarakat lokal nih. Iya. Biasanya kalau dari Jepang wasabi begitu ya, saus gitu ya. Kalau dari lokal apa Pak bumbunya? Kalau dari lokal apa bumbunya? Dari lokal macam-macam. Ada yang saya pakai itu saya lihat ada yang semacam kecap dicampur ramuan apa, mungkin bumbu kacang dan semuanya. Ternyata ini juga menjadi satu kesempatan kita, karena kesannya itu adalah semuanya adalah Jepang. Ternyata tuna dari Indonesia, ya, kemudian kita sajikan dengan bumbu yang asli Indonesia, khas Indonesia ya. Iya, ya, ini adalah satu hal yang menarik, Mas, ini adalah karena berkembang di acara tersebut, dan ini kami sangat apresiasi ide tersebut. Nah, dan kemudian di tahun tuna ini juga kami berkomunikasi dengan para pemilik tuna atau pelaku usaha tuna untuk memberikan satu produksi sebagai CSR mereka kepada masyarakat, kepada anak sekolah, untuk dikenalkan kepada anak sekolah di sini. Wah, ini keren Pak, terobosan keren. Dan dengan begini maka masyarakat mulai dari anak-anak muda semakin familiar dengan ikan tuna yang melimpah itu Pak Budi ya. Pak Budi, sebelum kita lanjut kita buka line telepon Pak Budi. Kita beri kesempatan pendengar yang ingin bertanya langsung, silakan di 0215869000, SMS WhatsApp di 0811806543. Kami masih berbincang dengan Pak Budi Sulistyo. Beliau adalah Dirjen Penguatan Daya Saing pada Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Silakan 0215869000 SMS WhatsApp di 0811806543. Nah, saya bacakan juga beberapa tanggapan pendengar dulu yang sudah masuk Pak Budi, diantaranya dari Pak Pras di BSD. Pak Budi, mungkinkah pemerintah membantu para nelayan, ya, ikan kita dalam hal kemudahan ekspor Pak Budi, ya, dalam kemudahan ekspor, mungkin dalam hal bantuan ilmu untuk mengurus ekspor, kemudian tarif ekspor khusus ekspor dalam negeri terkait juga dengan pajaknya, sehingga negara kita akan lebih
makmur terhadap nelayannya dan negara luar akan lebih mengakui kelebihan ikan kita. Nah, ini pasti kita bisa nih. Kemudian dari Pak Aharudin Soleh, akun Aharudin Soleh, komentar di akun YouTube kita, ikan sumber masa depan bangsa. Nah, ini juga yang harus dikelola dengan baik. Dan pendengar, Anda bisa menyaksikan juga siaran Power Breakfast ini di YouTube, juga ada di Instagram, Twitter juga, dan di Facebook. Silakan Anda bisa berkomentar di kolom chat tersebut. Pak Budi, silakan ditanggapi Pak Budi. Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan fasilitasi kegiatan ekspor ikan, kami akan sangat senang apabila mendapat informasi di mana para pelaku usaha yang ingin melakukan ke sana. Ya, kami melakukan satu fasilitasi pembinaan terkait dengan para eksportir ataupun calon eksportir. Jadi ini adalah tugas dari kami. Nanti petugas kami akan melakukan pelayanan untuk bagaimana ikan ataupun apa yang akan diekspor itu kualitas apa saja atau persyaratan apa saja yang harus dipenuhi. Kemudian juga terkait dengan perizinan kami melakukan pendampingan, ya, sehingga para pelaku usaha ini tidak merasa bahwa izin itu susah, ya kan. Namun izin itu bisa diproses dan juga persyaratan-persyaratan apa yang sudah diketahui dari awal sehingga proses perizinan itu bisa berjalan dengan cepat. Yang sering terjadi itu adalah ketika perizinan itu berproses, persyaratannya belum lengkap, sehingga menjadi kesannya cukup lama, sehingga mohon para pelaku usaha baik eksportir maupun calon eksportir hubungi kami akan melakukan fasilitasi. Ini sudah menjadi tugas kami untuk mendorong ke sana. Terkait dengan tarif, ya, tarif ini adalah bagian dari tugas kami untuk melakukan diplomasi perikanan, ya, utamanya bahas tarif. Memang ini tarif menjadi satu parameter, satu penanda bagaimana kita bisa mendorong ekspor lebih luas lagi. Nah, ini terkait dengan tarif seperti dengan Jepang tahun 2023 itu kita sudah menyelesaikan pembahasan sehingga untuk tuna kaleng yang selama ini 9% tarifnya mulai pada 2024 dalam proses ini sekarang penetapannya, semoga cepat ini kan, tapi sudah disepakati kedua negara itu adalah 0%. Ini adalah upaya itu menjadi tugas kita semua, ya, atau kami untuk mendorong aktivitas atraksi yang lebih menarik terkait dengan kegiatan ekspor dan perdagangan. Iya, menambahkan Pak Pras barangkali pemberdayaan masyarakat pesisirnya juga Pak. Kalau nelayannya sejahtera, tentu masyarakat pesisirnya juga akan semakin sejahtera juga Pak Budi. Ya, jadi para nelayan di pesisir ini adalah bagian dari yang menarik, Pak. Ya. Karena mereka mempunyai satu kearifan lokal, sesuatu yang sudah berkembang secara tradisi di sana, ya kan. Nah, kami masuk itu bagaimana nanti melihat ketika mereka melakukan kegiatan aktivitas penangkapan, ya, hal-hal apa saja yang perlu dikuatkan, seperti tadi yang saya sampaikan di awal, memastikan bahwa kegiatan mereka sudah mempunyai satu pembinaan terkait dengan penangkapan, cara penangkapan ikan yang baik, ya. Dan sekarang berkembang lagi untuk tuna itu ada sertifikasi untuk yang untuk para penangkap tangkap dengan pancing, ya. Kita ada sertifikasi MSC. Jadi salah satu program utama Pak Menteri Kelautan dan Perikanan itu adalah mencanangkan kampung nelayan modern. Kampung nelayan modern. Ya, ini adalah bagian yang sangat bagus. Dari di situ adalah dilihat berbagai semacam aspek, ya, fasilitas dibangun terkait dengan pemenuhan bisnis proses terkait dengan pengolahan perikanan tangkap, ya, yang sudah dicanangkan, yang sudah diresmikan Bapak Presiden Joko Widodo bulan November tahun lalu, itu di Kampung Samber Binyeri di Papua, di Biak. Ya. Nah, di sini adalah nelayan, kemudian secara kelembagaan dibentuk kooperasinya, nah, namun secara fasilitas KKP membangun fasilitas gudang beku, kemudian fasilitas terkait dengan es, penyediaan pabrik es, kemudian bengkel, dan sentra kuliner. Ini dikelola dalam satu yang sangat terpadu dalam satu kampung nelayan. Nah, di sisi lain, nelayan ini harus mempunyai satu kekuatan bahwa ketika bergerak itu akan menghasilkan ikan yang bagus yang bisa diterima oleh pasar, ya. Nah, ini di Samber Binyeri, alhamdulillah bahwa di sana sudah berjalan ketika setelah diresmikan, kemudian
kami berusaha untuk menjalinkan suatu kemitraan dengan pihak-pihak para pelaku usaha. Ya. Jadi hasil tangkapan itu diterima oleh pelaku usaha di sana, kemudian langsung diproses dalam gudang tebunya. Ya. Kemudian ini adalah menjadi satu proses berikutnya, mereka dari pelaku usaha ini akan menghasilkan file dari para nelayan langsung dari Samber Binyeri. Ya. Ini satu upaya-upaya, Mas. Betul. Pak, selama ini yang diekspor itu dalam bentuk olahan atau juga dalam bentuk ikan segar, Pak? Sebagian besar itu adalah dalam bentuk file, ya. Ikan segar beku juga ada, dan juga dalam bentuk kaleng, Mas. Jadi, itu paling banyak negara mana, Pak? Negara tujuan ekspor? Negara tujuan ekspor yang terbesar itu adalah di Amerika, ya. Kemudian menyusul di kawasan ASEAN, Jepang, Timur Tengah, dan Uni Eropa. Jepang juga ya, Pak ya? Jepang ya. Padahal selama ini Jepang juga dianggap salah satu produsen ikan tuna terbaik juga kan, Pak ya? Ya, tapi mungkin masyarakatnya kan karena kebutuhan mereka. Oh. Jadi kekurangan. Sementara kita sangat melimpah ya, Pak Budi ya. Melimpah ya. Jadi adalah kita. Benar. Ya. Dalam 1 tahun, Pak, berapa Pak hasil produksi tangkapan kita? Kemudian berapa yang kebutuhan ekspornya, Pak? Kalau tercatat di 2023 sementara ini adalah datanya adalah 1,49 juta ton ya, dengan jumlah ekspor itu adalah 1194 ton ya. Per tahun. Per tahun ya. Wow. Besar betul, Pak ya. Jadi ini salah satu devisa negara yang luar biasa besar juga ya kontribusinya, Pak Budi ya. Itu setiap tahun selalu meningkat atau gimana, Pak? Selalu tahun meningkat, tapi juga ada kontraksi ketika terjadi pandemi ya. Ada penyesuaian, namun juga demikian bahwa ini adalah satu juga yang sudah kembali kepada posisi meningkat ya, pada posisi normal untuk ekspor tuna. Ya, saya bacakan tanggapan dari YouTube, Pak, yang menyaksikan langsung di YouTube. Tanggapannya dari akun Erwin Trias Narotama. Ini mencegah stunting dengan asupan ikan. Ya, ini mencegah stunting, tadi sudah kita bahas juga ya. Nah, kemudian peningkatan gizi untuk kecerdasan anak bangsa. Nah, ini penting juga, Pak Budi. Kemudian dari akun bersama Bang Yai, makan tuna harus dibuat ala Indonesia yang serius, Pak. Potensi sekali itu, Pak, ya. Ini barangkali tadi yang sudah dilakukan di Manado misalnya, Pak ya, makan tuna itu. Kemudian dari akun Gunawan Widiarto, wujudkan generasi emas Indonesia bersama protein ikan. Wah, ini dukungannya luar biasa, Pak. Masyarakat sudah paham sekali proteinnya sangat tinggi dengan ikan tuna. Harganya, Pak. Jadi ini ya, jadi sebenarnya terkait dengan asupan protein ini kan jadi tantangan kita, ya. Protein dari ikan. Ikan itu ada 3 jenis, 3 cara untuk bisa kita konsumsi. Pertama, segar, beku atau segar beku itu bisa dikonsumsi melalui langsung dimasak langsung. Ya. Kemudian juga melalui proses adalah olahan. Di olahan ikan, kami mencanangkan SN itu minimal 30% mengandung ikan. Dan terakhir itu adalah dalam bentuk ekstrak protein. Ya. Ini adalah satu ekstrak protein itu apa, Pak? Diekstrak atau gimana, Pak, maksudnya? Ya, jadi ikan-ikan ya. Tidak hanya ikan tuna. Kalau ikan tuna diekstrak ini cukup mahal, mungkin banyak yang dijual fresh, yang jual beku fresh ya, olahan mungkin olahan. Namun ada ikan-ikan yang mungkin ekonomisnya selama ini nilai ekonomis rendah yang kadang juga oleh masyarakat itu kalau berlebih juga tidak dijual atau tidak terjual, itu bisa ditampung ya, diolah ya, menjadi ekstrak protein. Jadi hidrolisat ekstrak protein, jadilah ekstrak aminonya. Nah, ini adalah satu kesempatan ke depan ya, ketika kita bicara tentang peningkatan asupan protein ikan, selain mengkonsumsi ikan dalam bentuk masakan, dalam bentuk olahan, sekarang adalah ke depan adalah fortifikasi atau pencampuran ekstrak protein ikan kepada bahan baku makanan. Misalnya apa, Pak? Misalnya Mas Wiryo akan makan serabi, tapi serabi tersebut mengandung protein karena tepung berasnya sudah difortifikasi dengan ekstrak protein ikan. Nah, itu teknologinya sudah kita miliki sekarang. Sudah. Ini sudah disediakan di binaan kami di Indramayu ya, dan juga ada yang di Kepulauan Riau. Ya. Ini produksinya kami juga sedang mengembangun satu percontohan di Pekalongan, mungkin per Agustus akhir nanti sudah mulai berproduksi. Ya. Ini adalah satu tantangan kita, kesempatan kita. Ketika kita bicara tentang
peningkatan asupan protein, salah satunya adalah sasarannya jajan anak sekolah. Ya. Ini sekarang sudah dicoba juga di masyarakat, disosialisasi terkait dengan seperti jajan yang ada di masyarakat ini Jawa Barat atau di sekitarnya. Ya. Itu adalah cilok pandai. Oh, oke. Di bahan bakunya itu ditambah dengan protein, ekstra protein ikan tadi. Ini rasanya bentuknya tetap cilok karena ini tidak berbau ya, dan tidak berwarna, intinya tidak mengubah warna. Dikonsumsi oleh anak-anak sekolah, namun anak sekolah tersebut seolah makan cilok sebenarnya juga mengkonsumsi menggunakan asupan protein. Nah, kalau kita bisa tingkatkan gerakan ini, menggelorakan menggelorakan bagaimana peningkatan asupan protein masyarakat ya. Ini adalah satu gerakan bersama karena di program makan bergizi ini adalah satu revolusi terkait dengan tata kelola kesehatan masyarakat, khususnya dalam rangka mengkonsumsi makanan-makanan sehat. Iya. Ya. Oke, nah ini menarik nih karena sudah masuk ke program makanan bergizi. Artinya ini kan program pemerintah yang akan datang ya Pak Budi ya. Kontribusinya kira-kira seperti apa Pak untuk program tersebut Pak Budi? Kami menyiapkan langkah-langkah ke sana karena ada Pak Menteri ada kegiatan ritual kemarin bahwa ikan harus menjadi bagian dari konsumsi masyarakat, makan bergizi, program makan bergizi ini. Sehingga kami melakukan satu langkah-langkah persiapan ke sana terkait dengan persiapan apa saja sih yang bisa kita kontribusikan. Tadi menyediakan ikan segar beku ya. Ini juga nanti para penyelenggara, penyedia untuk makan bergizi itu mendapatkan bahan baku ikan. Nah, ini sedang kami petakan sehingga distribusinya bukan menjadi masalah, namun juga di titik-titik lokal di suatu tempat itu bahan baku bisa disediakan. Kemudian membina para UMKM yang selama ini sebagai pengolah ikan, olahan ikan bisa dalam bentuk keripik, dalam bentuk apapun ya. Namun memastikan bagaimana SNI standar nasionalnya itu berjalan, minimal mengandung 30% ikan berbahan ikan. Yang kedua sekarang sedang dicobakan dihitung kira-kira kegiatan yang akan dilakukan melalui fortifikasi ini itu penambahan asupan protein ikannya berapa. Ini adalah satu kegiatan yang sedang kita siapkan, kami siapkan untuk mendukung ke arah sana. Ada pertanyaan dari Pak Indra di Jakarta, yang terbanyak itu produksi ikan tuna itu di wilayah laut mana, Pak? Kalau produksi tuna dari Indonesia Timur ya Mas ya. Indonesia Timur. Di utara Papua dan semua kawasan tersebut itu menjadi satu memang kantongnya tuna di sana ya. Ada juga di Samudra Hindia bagian barat Sumatera ya, kemudian juga selatan Jawa. Memang di situ adalah memang tempat-tempat migrasi tuna. Tuna sirip kuning, kalau sirip biru di selatan Laut Jawa, pantai selatan Jawa ya. Kalau sirip mungkin di mana di Papua banyak produksinya. Ini adalah sebenarnya kalau kita itu kan tuna ini kan ikan bermigrasi. Ya, jadi adalah satu anugerah bagi bangsa Indonesia, wilayah migrasinya itu ada di Indonesia ini. Ini adalah satu kesempatan kita untuk menjaga tersebut. Maka Pak Menteri dengan pencanangan ekonomi biru ini menjadi penting supaya ekosistem itu yang pertama, sehingga itu keberlanjutan pemanfaatannya sumber daya ini panjang dan tidak habis lah kalau dikaitkan dengan, karena kita menjaga sumber dayanya kan. Nah, dari situ akan tumbuh nilai ekonominya. Jadi pemanfaatannya harus berkelanjutan. Pak Budi, kalau bicara soal wilayah perairan kita yang menjadi migrasi tuna, artinya ada bulan-bulan tertentu atau apa Pak biasanya Pak? Kalau yang di utara Papua itu hampir tidak ada musim katanya. Oh, tidak ada musim. Ya di Morotai dan semua itu hampir memang tidak ada perbedaan musim. Ya, kalau dari catatan ya ini kondisinya. Nah, sebenarnya kalau terjadi migrasi, hanya sekarang kita harus benar-benar memikirkan bagaimana penangkapan tuna ini selektif ya. Bahwa baby tuna jangan diambil. Ya, karena ini satu baby tuna itu diharapkan nanti kan ketika sekian tahun dia bermigrasi, berputar, dia akan menjadi tuna yang di atas 10 kilo dan dari 30 kilo ya. Itu nilai ekonominya tinggi. Kita harus selektif dan kita harus
benar-benar kita bersama bergerak menjaga bahwa apa yang kita dapatkan bangsa ini kita jaga. Itu yang kan bisa jadi bahwa PBB tuna itu bisa keangkut, bisa ketarik jaring dan semuanya ya. Yang perlu kita jaga, maka ke depan untuk satu semangat bersama penangkapan tuna ini yang sudah pada usia, pada ukuran yang menjadi nilai-nilai ekonomis. Ya, baby biarkan nanti berjalan dulu, biarkan hidup dulu. Iya. Setiap besar baru ditangkap. Nah, ini adalah satu upaya-upaya kita semua, sadar diri kita dan sadar masyarakat, ini menjadi penting. Iya. Nah, jadi ini yang dinamakan penangkapan ikan secara terukur ya, Pak Budi ya. Ya, betul. Ini adalah satu program yang sebenarnya dicanangkan Pak Menteri, satu kebijakan yang sangat berpikirnya ke depan bahwa ekologi adalah panglimanya. Kalau kita akan hidup dari perikanan, maka kita jaga laut ya. Laut yang bersih, laut yang sehat ya. Kalau kita bicara tentang kebutuhan protein dunia menurut publikasi nasional, bahwa tahun 2030 kita akan mengalami peningkatan 70%. Nah, karena juga perkembangan penduduk dunia ya. Kalau kita jaga laut ini ya, kita jaga sumber daya ini, maka satu kesempatan kita bahwa kita akan menjadi cadangan protein dunia. Kalau kita bicara itu, maka ke depan kita punya satu bargaining yang cukup kuat ya. Bagaimana Indonesia selaku negara kepulauan di Khatulistiwa bisa mengendalikan sumber dayanya, bisa mengolah sumber dayanya, dan bisa menempatkan dirinya sebagai satu sumber atau cadangan protein dunia. Oke, Pak Budi, saya akan sapa pendengar dulu. Pak Budi, ada Pak Andi di Jakarta Selatan. Pak Andi, halo Pak Andi. Halo, selamat pagi Mas Yuryo. Pagi Pak Andi, silakan. Selamat pagi Pak narasumber, Pak Budi. Selamat pagi Mas. Ya, ini Pak, saya baru masuk nih sebenarnya, baru dengar ini. Terus saya sebenarnya penggemar ikan nih Pak Budi. Ya. Cuman masalah tuna ini kan agak susah ini. Kalau kebetulan ini saya kalau mencari ikan tuna yang bagus di pasaran itu, kalau di rumah-rumah ya, penduduk lah istilahnya ya, tukang ikan itu, kita saya dapat Pak, itu sekitar sekilo sekitar 80-an itu ya. Jarang pun itu dan itu kenapa rasanya nggak enak gitu ya. Jadi kok hambar, nggak ada gurih-gurihnya. Nggak fresh gitu maksudnya Pak. Tunanya ini tuna yang bagus-bagus diekspor semua, terus yang sisa-sisa untuk konsumsi dalam negeri. Tapi gimana ini Pak? Mohon atur gimana informasinya kalau kami mendapatkan tuna itu yang sehat bagus itu gimana? Untuk rakyat kecil lah istilahnya, untuk rakyat kecil lah. Untuk kita konsumsi hari-hari lah itu. Karena susah ini kalau mencari ikan tongkol pun yang bagus kualitasnya. Itu pasaran untuk rumah-rumah rakyat kecil. Kita dapat poinnya Pak Andi ya. Terima kasih Pak Andi. Satu pendengar saja Pak Budi. Bagaimana sih cara mendapatkan ikan tuna dengan kualitas yang baik di masyarakat, Pak Budi? Ya, jadi sebenarnya kami juga berusaha berharap ya, bahwa tuna yang dipasarkan dalam negeri itu kualitasnya juga bagus. Ini adalah satu upaya kita, maka kita sekarang melakukan mengencarkan bagaimana mengenal produk tuna itu, produk tuna yang baik yang seperti apa, produk tuna yang kualitasnya untuk diolah langsung seperti apa, yang bisa dikonsumsi langsung seperti apa. Nah, edukasi ini perlu kita indikan, semakin banyak masyarakat kita memahami, maka penyedia akan memberikan menjadi tantangan penyedia untuk memberikan hal tersebut kepada masyarakat kita. Di masyarakat paham dulu nih, ya kan? Ya. Dia juga ternyata masyarakat tahu mana yang tuna bagus, mana yang tuna ini yang ada di hukum pasar lah yang akan menentukan di situ. Nah, kami berupaya bahwa hal ini ya mendorong para pelaku usaha pemilik tuna ini juga memberikan satu kesempatan, satu upaya untuk memasarkan dalam negeri. Ya. Pastinya ada tantangan-tantangan atau hal-hal yang perlu diperbaiki, tingkat efisiensi apa saja sehingga harga tuna dalam negeri itu tidak mahal dan bisa terjangkau ya oleh masyarakat, ya kan? Ini adalah satunya juga. Nanti masyarakat juga bisa paham sebenarnya apakah yang dikonsumsi adalah tuna atau cakalang atau tongkol, kan? Jadi kan juga kan harus selektif. Betul. Ketika sudah bicara namanya file, kalau nggak mengenal kondisi yang sebenarnya yang mana, ini adalah tugas kita. Kita masyarakat Indonesia harus kenal tuna.
harus memahami tuna dan harus mengkonsumsi tuna. Karena hampir sama bentuknya ya Pak Budi ya. Sama. Oke, Pak Budi, saya dengar tanggal 25 Juni kan besok akan KKP akan menyelenggarakan Indonesia Tuna Investment Business Forum ya. Ini sepertinya memang tahunnya tuna akan dimaksimalkan untuk mengajak para pelaku usaha. Nah, gimana ceritanya Pak Budi? Ya, sebenarnya ini terus didorongin dari berbagai pihak ya, bahwa para dari pelaku usaha, asosiasi dan semuanya ingin bahwa tuna adalah juga dikenal oleh masyarakat Indonesia dan juga meningkatkan daya saingnya ke depan seperti apa. Nah, ini adalah satu forum ya, di situ akan bicara baik penyedia tuna maupun investor di sana, dan juga ada yang satu pelaku usaha dengan di standnya, ada stand pamerannya, itu akan mengenalkan produk-produk yang sebenarnya diharapkan ini sudah mereka pelajari, diharapkan akan dicintai oleh masyarakat, terutama generasi muda. Ya, ini adalah satu upaya-upaya kita mengenalkan. Bisnis forum ini diikuti oleh pelaku usaha, asosiasi di dalam maupun ada yang juga berasal dari luar negeri. Ya, ini juga ada business matching, kemudian peningkatan kerjasama. Jadi salah satu asosiasi penangkap tuna itu nanti akan melakukan kerjasama dengan DHRI. Ya. Ini untuk memperluas pasar melalui jaringan-jaringan perhotelan dan restoran. Ya. Kemudian di sisi lain ada beberapa pelaku usaha langsung dengan eksportir, ya, melakukan perdagangan, melalui juga kerjasama MOU ini. Upayanya adalah satu, peningkatan kualitas dari komunikasi. Ya, antar pelaku usaha, antar pihak pengelola tuna. Nah, ini yang jelaskan nanti akan bagaimana ke depan kita akan bicara bagaimana cara mempromosikan ya tuna ini kepada masyarakat, baik masyarakat dalam negeri maupun masyarakat luar negeri, bahwa tuna Indonesia mempunyai kekhasan, mempunyai keunggulan ini, sehingga orang melihat, oh ternyata tuna Indonesia dikelola secara serius, punya karakteristik yang ini, dan ini satu pasar yang akan lebih luas lagi. Itu masyarakat dari investasi, forum investasi nanti. Mudah-mudahan apapun upaya yang terus dilakukan ini semakin memfamiliarkan tuna bagi masyarakat, dan masyarakat juga menjadikan itu sebagai salah satu protein yang sangat tinggi untuk tadi kalau targetnya 2045 Indonesia Emas bisa tercapai dengan upaya-upaya seperti ini ya Pak Budi ya. Ya. Jadi ini Mas, kalau kita bicara, kita semangatkan hari ini lah. Angka 62 gram per kapita per hari ya asupan protein masyarakat di 5 tahun ke depan itu bisa ditingkatkan lebih dari 100 ya. Kalau kita pada posisi 100 gram per kapita per hari, maka akan mendekati asupan konsumsi protein masyarakat negara-negara maju. Nah, ini adalah satu semangat karena sumber protein kita banyak ya. Namun juga ikan, kalau kita bicara tentang ikan sebagai sumber protein, maka itulah produk dalam negeri yang dilahirkan dari para nelayan. Itu akan berdampak kepada peningkatan kesejahteraan nelayan. Ya. Akan berdampak sekian UMKM akan tumbuh berkembang. Ya, selain masyarakat cerdas, tangguh, itu pun ekonomi akan berkembang. Ini menjadi satu pemikiran kenapa itu harus kita dorong dan harus kita kuatkan peran ikan menjadi sumber protein bangsa Indonesia. Baik, Pak Budi, terima kasih sudah bersama kami di Power Breakfast. Sehat selalu Pak Budi dan sukses selalu untuk acaranya Pak Budi. Selamat pagi. Selamat pagi.